saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya tentang siswa dan pembelajaran masih sangat sederhana. Saya mengutamakan mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum, hanya mengajarkan penanaman karakter secara sekilas, namun lebih menekankan pada materi pelajaran. Saya merasa khawatir jika siswa tidak serius belajar dan banyak memberikan disiplin untuk mereka agar bisa belajar dengan tenang di kelas. Saya juga masih banyak menegur siswa jika ada yang bermain saat pelajaran berlangsung. Sebagai guru, saya merasa bahwa murid berada di bawah kendali saya, di mana mereka harus nurut dengan apa yang saya instruksikan. Dan saya memberlakukan hukuman jika ada yang melanggar. Ternyata pemikiran saya selama ini sangat keliru. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya terhadap siswa dan pembelajaran menjadi semakin terbuka luas. Saya tidak lagi berpikir sederhana tentang pendidikan. Saya kini sadar bahwa pendidikan haruslah berpihak pada anak. Guru hendaknya mendidik, bukan hanya mengajarkan. Karena di dalam mendidik, guru tidak hanya memberikan materi, namun juga menanamkan karakter. Dalam belajar, guru bukanlah instruktur pembelajaran. Guru hanya mengembangkan atau memfasilitasi pembelajaran. Sistem pembelajaran haruslah menerapkan sistem Among, sesuai kodrat alam dan kemerdekaan. Anak secara kodrati sudah lahir membawa bakat-bakat terpendam. Guru harus pandai mengungkapkan bakat dan minat anak sampai mana minat itu. Bagaimanapun kondisi anak, ia pasti memiliki kodrat alam. Guru dalam mengajar haruslah menyesuaikan dengan minat dan bakat anak. Pembelajaran hendaknya memanusiakan manusia, menghamba kepada anak. Pendidikan Ki Hajar menganut sistem kekeluargaan, seperti orang tua kepada anak kandungnya, penuh kasih sayang dan pengertian. Kesalahan anak bukan untuk mendapatkan hukuman, namun harus membimbing anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Kodrat rasa ingin bermain pada anak harus tersalurkan dengan hal yang positif agar anak-anak gembira belajar. Saya sadar bahwa menuntun anak haruslah gembira, bukan dengan hukuman. Saya semakin sadar bahwa siswa hendaknya tidak dimarahi, karena kelak bisa berakibat siswa takut untuk berbuat sesuatu atau takut mengambil keputusan. Namun, siswa seharusnya diperlakukan secara asah, asih, dan asuh, agar tumbuh karakter yang kuat. Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik di kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah saya mulai mengajar tidak hanya fokus mengemburu materi, namun lebih banyak memperhatikan minat dan bakat anak agar ilmu yang saya sampaikan menarik dan bermanfaat bagi mereka. Saya juga mulai menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan seperti quantum learning, di mana saya memberikan ice breaking, membuat video pembelajaran bersama anak-anak, di mana mereka yang berperan sebagai model video pembelajaran tersebut, mendengarkan musik ketika belajar, dan memberikan teka-teki jenaka sehingga anak-anak gembira. Saya juga mencoba memberikan pilihan cara belajar sesuai minat anak, sehingga mereka bisa memilih apakah mereka tertarik untuk belajar secara individu atau kelompok. Dengan cara ini, maka saya bisa menerapkan
prinsip merdeka sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang lain seperti mengetahui biodata anak, cita-cita, dan minat bakatnya, maka saya akan mampu mendidik sesuai kodrat alam anak yang dibawanya sejak lahir. Harapan saya mampu memfasilitasi anak tanpa hukuman, namun memperhatikan mereka dengan menganggapnya sebagai keluarga. Membiasakan perilaku asih dan asuh dengan semua warga sekolah. Mengajarkan karakter dengan menyosialisasikan profil pelajar Pancasila. Juga akan segera saya terapkan agar kelas saya menjadi kelas yang melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Demikian video koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.